Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiflina dengan NIM 52331510313. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Hari ini saya akan membuat video micro teaching dengan materi DHCP server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Afiflina. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai DHCP server. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai DHCP server. Nah, hari ini kita akan membawakan sesuatu yang sering banget kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari saat kita mau connect wifi. Tapi mungkin kalian gak sadar gitu kan, prosesnya gimana sih HP atau laptop kalian itu bisa nyambung ke internet tanpa harus atur IP secara manual. Misalnya saat kalian nyambung wifi sekolah, jadi kalian itu nggak perlu isi IP secara manual atau satu-satu. Nah, itulah cara kerja dari DHCP tersebut. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai DHCP yaitu supaya kalian mengetahui apa sih dasar-dasar tentang DHCP, mengetahui pengertian dan fungsi DHCP sebagai layanan yang memberikan alamat IP secara otomatis. Kemudian kalian juga harus tahu cara kerja DHCP secara sederhana dan mengenali komponen penting seperti DHCP server dan client. Kemudian kalian juga diharapkan memahami materi ini agar dapat mengetahui manfaat penggunaan DHCP dalam mempermudah pengelolaan jaringan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk yang pertama, apa sih DHCP itu? DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol atau sebuah layanan di jaringan komputer yang memberikan pengaturan konfigurasi jaringan otomatis kepada perangkat klien seperti komputer, printer, ataupun HP yang sering kita gunakan. Kalau di jaringan tidak ada DHCP, maka setiap komputer akan dikasih IP secara manual atau satu persatu. Jadi dengan DHCP kita cukup meminta IP ke server dan server akan memberikan IP secara otomatis. Nah, gimana sih cara kerja DHCP itu? Kalau secara sederhana, DHCP ini bekerja melalui 4 tahap sederhana yang terdiri dari discovery, kemudian ada offer, lalu request, lalu acknowledge. Atau mungkin agar lebih mudah kita ingat bisa kita singkat dengan DORA. Jadi yang pertama ada discover. Discovery ini klien itu mencari DHCP server mana sih yang bisa ngasih aku ini alamat IP gitu. Kemudian baru offer. Jadi server ini menawarkan IP yang tersedia. Kemudian request. Jadi klien kita ini akan memilih dan meminta IP yang ditawarkan dari server, dan acknowledge. Kemudian server akan mengkonfirmasi lalu IP secara resmi diberikan. Manfaat dari DHCP yaitu yang pertama dapat mempermudah pengaturan IP. Jadi kita nggak perlu lagi setting IP secara manual atau satu persatu. Kemudian lebih hemat waktu karena server otomatis mengatur pembagian IP. Lalu mengurangi kesalahan atau human error agar tidak ada IP bentrok atau salah setting. Kemudian IP ini bisa berubah otomatis. Jadi cocok untuk jaringan yang banyak perangkat seperti sekolah, kantor, atau wifi umum. Atau misalnya kita tiba-tiba mau nambah perangkat atau mengurangi perangkat kita. Kemudian contoh nyata DHCP itu terdapat seperti wifi di sekolah atau di kampus saat kita mau menghubungkan laptop kita ke wifi sekolah. Jadi kita nggak perlu mengatur IP secara manual. Kemudian di jaringan perkantoran. Di jaringan perkantoran juga ada ratusan komputer atau printer dan CCTV atau perangkat lainnya. Dan DHCP ini sangat berguna untuk mempermudah manajemen IP.
Atau bisa juga kita lihat di laboratorium komputer atau SMK yang terdapat 30 komputer di lab. Jadi guru itu cukup mengaktifkan DHCP pada komputer dan komputer itu langsung mendapatkan IP-nya secara otomatis. Nah, cara setting DHCP itu simple ya. Jadi kita bisa buka pengaturan setting di network dan internet kita, kemudian pilih WiFi atau Ethernet, lalu kita pilih properties dan kita klik edit di IP assignment, pilih automatic atau DHCP. Atau bisa saya praktekkan contohnya di sini kita bisa membuka bagian WiFi, kemudian kita klik kanan di bagian setting. Nah, di sini kita kalau ada properties di laptop kalian bisa kita lihat. Nah, ini ada pada bagian automatic DHCP. Ini bisa kita edit mau secara manual atau secara otomatis. Nah, di sini sudah tersetting secara DHCP ya. Selanjutnya juga kita bisa lihat misalnya kita udah dapat nih IP secara langsung di laptop kita. Jadi terus kita mau lihat kita dapat IP berapa sih? Itu bisa kita lihat juga di bagian setting tadi. Kemudian kita masuk ke bagian WiFi yang sudah terhubung di laptop atau perangkat kita. Nah, di sini kita akan melihat IP yang sudah kita dapatin, yaitu 10.25.114.229. Selain IP yang kita dapetin, kita juga biasa dapat subnet mask, terus kita juga dapat gateway dan DNS. Jadi kita nggak perlu lagi setting semua secara satu persatu. Atau mungkin kalau di laptop kalian juga bisa dari CMD ya, yaitu klik Windows R, lalu kita klikkan CMD, kemudian kita ketik ipconfig/all. Nah, ini juga akan muncul IP-nya, yaitu 10.25.114.1. Yang ini nih, 10.25.114.229. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan sedikit kuis. Jadi yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Untuk nomor 1, apa sih kepanjangan dari DHCP? Baik, kepada Mas Zaya. Oke, jadi kepanjangan dari DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Oke, benar sekali. Baik, untuk yang nomor 2, apa sih fungsi utama dari DHCP? Oke, kepada Kiki. Fungsi DHCP itu untuk memberikan alamat IP otomatis, Bu. Oke, betul sekali ya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir, perangkat apa sih yang memberi dan menerima IP dari DHCP? Kalian bisa? Yang memberi itu DHCP server, yang menerima itu DHCP client, Bu. Oke, benar sekali. Berarti sampai sini berarti kalian sudah cukup memahami ya materi kita pada hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan langsung saja menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai DHCP. Jadi intinya DHCP itu adalah layanan yang membagikan alamat IP secara otomatis, sehingga jaringan lebih mudah dikelola dan tidak perlu konfigurasi manual. Dengan proses DORA tadi, setiap perangkat bisa mendapatkan IP dengan cepat dan efisien. DHCP ini sangat membantu di jaringan besar seperti sekolah, kantor, dan WiFi umum karena menghemat waktu dan mencegah terjadinya konflik IP. Baik, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.